Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan penuh rahmat dan berkah dunia akhirat. Untuk majelis kali ini, episode ketiga, yaitu episode penjelasan yang lengkap dari kitab Fadilah Umrah dengan tema keutamaan umrah, atau kitab Fadilah Haji dengan keutamaan umrah. Langsung hadis ketujuh dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memakai pakaian ihram untuk melakukan umrah dari Baitul Muqaddas, maka ia akan diampuni. Hadis riwayat Ibnu Majah. Untuk menyatakan kebenaran hadis ini, Ummu Hakim radhiyallahu anha, seorang tabi'ah yang telah mendengarnya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, melakukan perjalanan khusus ke Baitul Muqaddas untuk memakai pakaian ihramnya di sana, lalu berangkat untuk melakukan umrah ke Makkah. Demikianlah semangat agama mereka. Apabila mereka mendengar perintah serta nasihat Rasulullah Muhammad SAW, mereka segera berusaha mengamalkannya menurut kemampuan mereka. Mereka tidak peduli dengan kesukaran yang harus mereka alami. Ummu Salamah radhiyallahu anha juga meriwayatkan sebuah hadis lain, barang siapa mengembara dari Masjidil Haram Makkah dengan niat melakukan umrah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, dan dia akan memasuki surga. Semoga apa yang saya sampaikan tadi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kesankan dalam hati kita, dan kita pindah ke menziarahi kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menziarahi kuburku, maka wajiblah syafaatku baginya. Dan untuk hadis kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang datang untuk menziarahiku sedangkan ia tidak mempunyai maksud yang lain selain untuk menziarahiku, maka wajiblah atasku untuk memberikan syafaat kepadanya. Siapakah di antara kita yang tidak menginginkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat yang sangat menakutkan itu? Dan betapa beruntungnya orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa syafaat beliau wajib baginya. Allama Syarqani rahimahullah menulis dalam kitabnya Syarh Mawahib bahwa syafaat ini mungkin syafaat khusus yang akan mengangkat derajatnya, memberikan perlindungan pada hari yang sangat mengerikan itu, atau menganugerahinya untuk memasukkannya ke dalam surga tanpa hisab. Atau bisa jadi maksudnya yaitu di samping ia mendapat syafaat yang umum, ia juga akan mendapat syafaat yang khusus. Ibnu Hajar Makki rahimahullah telah menulis dalam ulasan kitab Manasik Imam Nawawi terhadap hadis di atas, ia tidak mempunyai maksud-maksud yang lain, yakni ia tidak mempunyai niat-niat lain yang tidak ada hubungannya dengan ziarah itu sendiri. Dengan demikian, melakukan iktikaf di dalam Masjid Nabawi, melakukan ibadah di sana, atau melakukan ziarah kepada para sahabat tidak menjadi masalah. Dalam menjelaskan hal ini, para ulama kita menyatakan bahwa apabila niat untuk berziarah telah dibuat tersendiri, maka niat untuk menziarahi Masjid Nabawi pun hendaklah dibuat tersendiri. Penyusun kitab Durrul Mukhtar berpendapat
sama dengan pendapat kalangan ulama Hanafi, walaupun bagaimanapun mengenai hadis di atas, Ibnu Humam rahimahullah telah menulis bahwa jika perjalanannya ke Madinah itu adalah perjalanan yang pertama, maka yang perlu dibuat adalah niat untuk menziarahi kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saja apabila ia mempunyai kesempatan melakukan perjalanan yang kedua kalinya, maka hendaklah berniat untuk menziarahi keduanya, kuburan Rasulullah SAW dan Masjid Nabawi. Allamah rahimahullah mengatakan bahwa suatu ketika Mullah Jami'i rahimahullah melakukan perjalanan dengan niat untuk berziarah saja tanpa berniat untuk haji, beginilah kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sesungguhnya. Alhamdulillah, tentu apa yang dipelajari hari ini dengan niat untuk ibadah sekaligus melanjutkan dakwah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan bahwa barang siapa menziarahi kuburku, maka wajiblah syafaatku baginya. Sekaligus kepada teman-teman dimanapun kalian berada, siapapun yang mencintai Rasulullah Muhammad SAW berarti berusaha untuk mengirimkan salawat kepada Rasulullah sebanyak-banyaknya di setiap harinya. Karena siapapun dari kita semua, dimanapun kalian berada teman-teman, yang paling banyak salawatnya kepada Rasulullah Muhammad SAW hidup di muka bumi ini, maka itulah yang berhak, maka syafaat Rasulullah Muhammad SAW wajib atasnya. Maka untuk itu, semoga apa yang saya bacakan, majelis kali ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kesankan dalam hati kita semua, dan semoga kita bisa memahaminya untuk diamalkan di kehidupan sehari-hari di waktu yang singkat ini sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di kemudian hari, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan semua di muka bumi ini. Maka saya akan tutup majelis ini dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.